Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, telur merupakan salah satu sumber protein unggas paling bernutrisi. Dalam sebuah penelitian disebutkan, mengkonsumsi 2 butir telur ayam dalam sehari dapat mendatangkan berbagai manfaat. Di antaranya, perlindungan terhadap otak, menyehatkan indera penglihatan, menurunkan risiko penyakit jantung, hingga menjadikan kulit lebih sehat. Beragam makanan pun banyak yang dibuat dari bahan dasar telur yang dapat diolah menjadi berbagai menu dan santapan yang lezat dan bergizi. Jika sahabat Hikmah pernah berbelanja telur, pasti familiar dengan peti dari kayu yang biasa menjadi wadah untuk menyimpan telur ayam. Ya, dengan menggunakan peti kayu, resiko telur yang pecah dapat dikurangi. Tapi siapa yang menyangka, ternyata di balik peti telur ini ada pengrajin yang masih membuatnya. Tengok saja kakek Asep, salah satu pengrajin peti telur yang ada di wilayah Karangantu, Serang, Banten. Setiap hari mengandalkan hidupnya dari membuat dan menjual peti telur. Nama lengkapnya adalah Asep Saipuddin. Sosok kakek yang kini telah memasuki usia 68 tahun. Namun, ia masih kuat dan cekatan memproduksi peti telur yang menjadi pekerjaan utamanya untuk menafkahi keluarga. Sehari-hari, kakek menghabiskan waktunya di perkebunan yang menjadi tempatnya untuk membuat peti telur. Terkadang, kakek ditemani istrinya dalam melakukan pekerjaan yang telah ia jalani selama kurang lebih 10 tahun. Dari mungkin pokoknya udah ada kurang lebih 10 tahunan, Mbak. Ya, sampai sekarang. Bahan baku yang dipakai untuk membuat peti telur berasal dari papan kayu. Kakek Asep membelinya dari penjual yang biasa menjadi langganannya. Dengan berjalan kaki sejauh 5 km, Pak Asep tak pernah mengeluh dan lelah. Ia pun bergegas melangkah menuju tempat penjual kayu. Setelah sampai, tanpa membuang waktu, kakek Asep segera mendatangi lokasi tumpukan kayu. Tangannya yang sudah renta dengan sigap memilih kayu yang akan dibuat menjadi peti telur. Jadi kakek itu cari ke panglong-panglong untuk bikin peti. Kayunya basing, cuman nggak ada albasiah. Jadi kayu keras semua, dari mahoni, dari jengkol. Pekerjaan masih jauh dari selesai. Kakek harus mengangkat sendiri tumpukan papan kayu yang sudah disortirnya ke dalam mobil. Alhamdulillah, kakek Asep bisa mengambil papan kayu sebagai bahan untuk membuat peti telurnya kapanpun ia mau. Tak jarang, kakek Asep mengalami pegal hingga nyeri yang luar biasa di tubuhnya setelah bolak-balik menggotong kayu yang lumayan berat. Berkat kemurahan hati pemilik kayu, kakek hanya perlu membayar ongkos mobil angkut yang akan mengantarkan tumpukan kayu ini ke tempatnya. Karena sering saya ke situ ya alhamdulillah gitu kan. Punya uang, seperti mobil nggak punya uang nih Pak, belum punya uang nih, belum jual peti, ya udah Pak, mengangkut aja. Tanpa mengenal lelah, kakek langsung menumpuk dan memilah kayu yang akan ia potong dengan menggunakan gergaji mesin. Setelah diukur, papan kayu yang panjang kemudian dipotong hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Potongan kayu yang sudah digergaji itu lantas dirangkai menjadi berbentuk kotak atau persegi. Agar tidak lepas, kakek merekatkannya dengan cara menyambungnya satu persatu dengan menggunakan paku. Meski tidak membutuhkan banyak langkah, namun proses membuat peti telur hingga selesai ternyata punya banyak tahapan. Ukurannya ada meteran, tapi terus dipatok gitu ya Pak ya, supaya jangan robah. Jadi si kayu itu mentok di situ, itu udah pas gitu kan.
Kalau peti ini kan ada ukurannya, ada dua. Ada yang 14 kilo, ada yang 15 kilo. Kalau ini kan 15 kilo. Meskipun sudah berhati-hati saat membuat peti, namun masih saja kakek seringkali mengalami kecelakaan dalam bekerja. Kakek Asep sendiri mengaku beberapa kali terluka karena mesin pemotong kayu. Jari tangannya pun pernah memar karena terpukul oleh palu saat sedang merangkai sebuah peti. Kalau lagi motong, keasikan mungkin ya, dengar suara mesin itu ngek gitu kan. Nggak tahu tangan mah istilahnya udah masuk mesin gitu, tahu-tahu udah pret, wah astagfirullahaladzim. Sampai berdarah memer itu ya, sampai istilahnya darah di dalam itu kan. Pernah saya itu. Peti telur buatan kakek saat ini masih banyak menumpuk dan belum terjual. Iya, menjual peti tidak semudah seperti menjual kebutuhan pokok. Hanya para pedagang telur saja yang membutuhkan dan berminat untuk membelinya. Pandangan matanya tampak kecewa melihat hasil petinya belum ada yang laku. Sebab tanpa ada yang membeli, sudah tentu tak ada pemasukan untuk berbagai kebutuhan di rumahnya. Kalau saya lagi sepi ya Pak ya, misalnya sampai 1 bulan lah nggak ada yang narik. Kebetulan saya punya tetangga warung yang baik sama saya. Pak, kalau mau ngambil beras, ngambil gula, kopi, sini aja, jangan segan-segan. Tuh, yang tadi itu Bapak ngambil gerobak itu di situ kan, ada warung. Nah, jadi saya dikasih pinjam dari situ. Assalamualaikum, Pak Sep. Salam. Ini mau beli peti. Yo, petinya sok. Alhamdulillah, doa Pak Asep terkabul. Hari ini datang seorang pelanggan yang berminat membeli peti kayu buatannya. Meskipun tidak banyak, namun kakek Asep sangat bersyukur setiap kali barang dagangannya terjual. Oh, sudah nih, duitnya nih. Ya. Peti telur ini laku dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp3.000 per peti. Udah sering beli karena waktu itu dia Pak Asep nawarin peti ke peternak-peternak ayam, kemudian saya lewat. Nah, jadi karena lihat produknya itu bagus ya, lihat bikinannya juga rapi, makanya saya berminat untuk membelinya. Penghasilan yang tak menentu dari membuat peti kayu membuat kakek Asep mencari penghasilan lain. Ia pun memutuskan berjualan takoyaki telur untuk menambah penghasilannya. Rupanya, peti yang berisi telur-telur ini menginspirasinya untuk membuat olahan dari telur. Untuk nambah-nambah ke resiko, ya, ibunya kan bikin itu apa, wacaki apa itu ya, telur yang digoreng itu. Alhamdulillah si ibu yang bikin, tuh kakek yang ngiderin, dijual. Sambil membawa peti telur miliknya, kakek berjalan kaki mendatangi penjual telur yang ada di dekat rumahnya. Seberapa kilo, Pak? 1,5 kilo Mbak ya, Bu. Sesudah kembali dari membeli telur, dibantu sang istri, kakek Asep segera memasak takoyaki hingga siap untuk dijual. Keduanya saling bahu-membahu membuat jajanan tersebut. Meskipun hidup dalam kondisi pas-pasan dan jatuh bangun mencari nafkah, kakek Asep mengaku sangat bersyukur memiliki istri yang senantiasa membantunya. Saya juga kasihan sama si bapak, teman saya juga suka bantu-bantu, saya juga. Kalau ada kekurangannya saya suka jual telur.
bikin telur. Bapaknya yang jualan, bantu-bantu sedikit. Begitu, ya udah Pak, kalau capek mah istirahat dulu. Saya yang jualin, Bapak yang tugas saya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, kewajiban mencari nafkah memang terletak di pundak seorang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaum laki-laki itu pemimpin wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang soleha ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kakek Asep menyajikan takoyaki telur di dalam gelas plastik, kemudian dilengkapi dengan tusuk sate untuk menikmatinya. Ia menjajakan jajanan berbahan dasar telur ini keliling kampung. Ada yang mulia dari kakek, walaupun jualannya terkadang tidak habis terjual, justru tidak membuatnya berkecil hati. Ia membagikan takoyaki yang belum laku kepada orang di sekitar rumahnya. Semua ia lakukan dengan ikhlas semata untuk berbagi dan menjadi ladang amal di akhirat kelak. Masya Allah. Di masa tuanya, kakek berusaha selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Usaha yang dilakukannya tak lepas dari doa serta ridho dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.